Bagaimana Hamans membuat roket untuk melawan si rewel? Hamans adalah organisasi militer tak resmi di negara Palestina. Mungkin jika di Indonesia, Hamans itu bisa kita sandingkan dengan Banser IP Ansor milik NU, atau Koka milik Muhammadiyah. Bagaimana mereka bisa membuat roket di rumah? Pertama-tama, mereka menggunakan beberapa bahan rumahan yang umum, seperti gula untuk makanan, dan kalium nitrat untuk pupuk tanaman, dan tentu saja, kedua barang ini amat mudah diperoleh. Kemudian, mereka memulai dengan melelehkan gula, mencampurnya dengan pupuk tersebut, lalu menuangkan campuran yang dihasilkan ke dalam cetakan, untuk membentuk propelan, bahan pendorong, dengan ukuran yang sesuai. Propelan ini kemudian dimasukkan ke dalam tabung silinder, yang berfungsi sebagai badan roket, yang biasanya terbuat dari pipa air yang tersedia secara lokal. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa gula dimasukkan dalam campuran? Gula mengandung energi dalam jumlah besar, tetapi melepaskan energi ini secara perlahan saat terbakar. Pupuk berfungsi sebagai agen pengoksidasi, yaitu menyuplai oksigen. Kombinasi ini memungkinkan pelepasan energi yang jauh lebih cepat. Jika perbandingannya tepat, maka campuran ini terbakar cukup cepat untuk mendorong roket, tetapi tidak terlalu cepat sehingga menyebabkan ledakan. Berikut adalah versi super sederhana. Bahan pertama adalah gula, lalu dilelehkan bersama agen pengoksidasi, pupuk, dicampur hingga bentuk massa padat, slug, yang kemudian digunakan sebagai propelan untuk menggerakkan roket. Roket diluncurkan dari rangka baja sederhana, agar mudah dipasang dan dilepas dengan cepat. Sebuah kawat yang terhubung ke baterai menyalakan bahan bakar padat roket, yang hanya terbakar dalam waktu singkat untuk mendorong roket ke atas. Setelah bahan bakarnya habis terbakar, roket akan mengikuti lintasan parabola yang dapat diprediksi, menghantam tanah pada jarak yang konsisten dari titik peluncuran. Apa perbedaan antara roket dan rudal? Arah roket ditentukan oleh jumlah propelan yang tersedia dan sudut peluncur. Roket beroperasi dengan sistem tembak dan lupakan, mirip dengan peluru artileri yang ditembakkan dari berbagai sistem. Layaknya kita buang kuntung rokok, tak harus diprogram supaya kuntung rokoknya jatuh kemana, berbelok kemana, jadi hanya sekenanya saja. Sebaliknya, rudal dilengkapi dengan sistem pemandu yang memungkinkan lintasan dan titik impaknya disesuaikan selama penerbangan, seperti rudal Patriot. Rudal tersebut memiliki bagian kendali, sensor, dan sirip fin, yang dapat berputar atau mengikuti target untuk diarahkan dan dihancurkan. Rudal mirip setan yang akan selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Roket ini memiliki panjang sekitar 2,2 meter, diameter 17 cm, dan berat 90 kg. Roket Chasten ini dilengkapi dengan muatan bahan peledak seberat 10 kg. Muatan ini membuat roket menjadi senjata yang sangat mematikan. Untuk membantu pemahaman ukuran, mari kita bandingkan dengan tinggi tubuh manusia. Seperti yang terlihat, dibandingkan dengan manusia, roket ini tidak terlalu besar. Di samping itu, terdapat rudal pertahanan udara Patriot, sistem rudal pertahanan udara Rusia yang tangguh S-400, rudal pencegat dari sistem Iron Dome, dan terakhir roket Iran Smirk yang memiliki jangkauan antara 50 hingga 70 mil. Bagian utama roket. Bagian belakang roket memiliki beberapa nozzle yang bertugas mengeluarkan gas buang. Tepat di atas nozzle terdapat sirip berfungsi untuk menstabilkan roket selama penerbangan, memastikan roket mengikuti lintasan parabola yang presisi. Beralih ke bagian tengah, kita menemukan propelan padat, campuran dari gula dan kalium nitrat yang menjadi sumber bahan bakar roket. Tepat di atas bahan bakar padat ini terdapat pecahan logam, shrapnel, atau bola-bola logam kecil yang memainkan peran penting dalam daya hancur roket. Di dalam hulu ledak roket CM terdapat kombinasi dari urea nitrat dan TNT selundupan, diperkuat dengan tambahan shrapnel untuk dampak maksimum saat meledak. Sekarang kita fokus pada sumbu ledak, fuse, bagian penting dari desain roket. Ini adalah perangkat yang sederhana namun efektif, terdiri dari selongsong peluru kecil kosong yang diisi dengan bahan peledak pemicu. Bahan ini diaktifkan oleh paku yang diberi pegas, menciptakan mekanisme yang memicu ledakan muatan utama roket. Mari kita lihat proses peluncurannya secara bertahap. Langkah 1, roket diluncurkan dari rangka baja sederhana yang dapat dipasang dan dilepas dengan cepat. Langkah 2, peluncur diarahkan ke target secara visual dan sudut peluncuran disesuaikan untuk mengontrol jarak tembak. Ini dapat meningkatkan akurasi menggunakan data dari drone komersial yang tersedia di pasaran. Namun, semua ini didasarkan pada estimasi terhadap target yang ditentukan. Langkah 3, sebuah kawat yang terhubung ke baterai ditempelkan ke bagian bawah roket.
Ketika siap, kawat ini menyalakan bahan bakar padat yang terdiri dari campuran gula dan kalium nitrat yang bisa diperoleh dari pupuk pertanian. Langkah 4, propelan ini hanya terbakar selama 1 hingga 5 detik, mendorong roket ke atas dengan sudut tertentu. Setelah pembakaran berhenti, roket mengikuti lintasan parabola akibat gravitasi, dan akan jatuh ke tanah pada jarak yang dapat diperkirakan dari titik peluncuran, dengan asumsi energi dari bahan bakar dan sudut peluncurannya konsisten. Langkah 5, seperti dijelaskan sebelumnya, roket menggunakan pemicu dari selongsong peluru kosong untuk meledak. Ketika mengikuti lintasan parabola dan jatuh secara vertikal, sumbu ledaknya aktif. Langkah 6, sumbu ledak ini kemudian memicu hulu ledak, campuran dari urea dan TNT, sehingga menghasilkan ledakan dan menyebarkan shrapnel. Namun roket ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan utamanya adalah murah dan mudah diakses. Roket Chasten adalah senjata berbiaya rendah yang relatif mudah diakses oleh kelompok militan dengan sumber daya terbatas. Namun, kekurangannya sangat berbahaya. Tanpa sistem panduan yang presisi, lintasan roket bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin, sehingga sering meleset dari target. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan korban sipil dan kerusakan properti yang tidak disengaja. Rudal CM buatan Hamans hanya menelan biaya sekitar 300 hingga 600 dolar AS atau antara 5 juta hingga 10 juta per unit. Sementara roket buatan Iran yang dipakai buat nampol Israel, harganya sekitar 1000 US dollar atau sekitar 16,5 juta. Sebagai perbandingan, rudal pencegat Iron Dome harganya jauh lebih mahal, yaitu 50.000 dolar per unit atau sekitar 850 juta rupiah, hampir 1 miliar. Bandingkan saja roket Hamans dengan biaya 5 juta berbanding roket Sirewell dengan biaya 850 juta. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.